Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Rizka Permatisari dengan NIM 22091501061 kelas E akuntansi S1. Pembuatan video kali ini untuk memenuhi ujian akhir semester saya di mata kuliah pengantar manajemen dengan dosen pengampu Ibu Nur Asya SPD. Fungsi pengarahan dalam manajemen. Materi yang akan saya bahas mengenai fungsi pengarahan dalam manajemen. Yang pertama, definisi pengarahan. Yang kedua, elemen-elemen pengarahan. Yang ketiga, cara pengaplikasian pengarahan. Dan yang keempat, faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengarahan. Apa sih itu pengarahan? Pengarahan sendiri dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pemberian petunjuk atau pedoman untuk pelaksanaan suatu kegiatan. Sedangkan George Robert Perry tahun 1986 mengungkapkan pendapat bahwa pengarahan adalah membuat semua anggota kelompok agar mau bekerja sama dan bekerja secara ikhlas serta bergairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan dan usaha pengorganisasian. Jadi, pelaksanaan pengarahan ini merupakan upaya untuk menjadikan perencanaan menjadi kenyataan dengan melalui berbagai pengarahan dan pemotivasian agar setiap karyawan dapat melaksanakan kegiatan secara optimal sesuai dengan peran, tugas, dan tanggung jawabnya. Adapun hal-hal penting yang perlu diperhatikan untuk seorang karyawan agar termotivasi untuk mengerjakan sesuatu jika yang pertama merasa yakin akan mampu mengerjakan, yang kedua yakin bahwa pekerjaan tersebut memberikan manfaat bagi dirinya, yang ketiga tidak sedang dibebani oleh problem pribadi atau tugas lain yang lebih penting atau mendesak, yang keempat tugas tersebut merupakan kepercayaan bagi yang bersangkutan, dan yang kelima hubungan antar teman dalam organisasi tersebut harmonis. Elemen fungsi pengarahan. Koordinating atau koordinasi yang merupakan fungsi yang harus dilakukan oleh seorang manajer agar terdapat suatu komunikasi atau kesesuaian dari berbagai kepentingan dan perbedaan kepentingan sehingga tujuan perusahaan dapat tercapai. Yang kedua, motivating atau motivasi yang diberikan kepada karyawan merupakan salah satu elemen penting dalam manajemen perusahaan. Dengan memberikan fasilitas yang bagus dan gaji yang cukup, maka kinerja para karyawan dalam perusahaan pun akan optimal. Yang ketiga, communication atau komunikasi. Dengan menjalin komunikasi yang baik, maka akan menimbulkan suasana kerja yang kondusif di perusahaan dan akan menimbulkan kerjasama atau teamwork yang baik dalam berbagai kegiatan perusahaan. Yang keempat, commanding atau perintah. Dalam memberi perintah pun seorang atasan tidak bisa seenaknya, tetapi harus memperhitungkan langkah-langkah dan risiko dari setiap langkah yang para atasan itu ambil. Karena setiap keputusan dan langkah akan memberi pengaruh bagi perusahaan. Pengaplikasian fungsi pengarahan. Adapun cara pengaplikasian pengarahan dapat dilakukan melalui orientasi. Orientasi sendiri merupakan cara pengarahan dengan memberikan informasi yang perlu agar supaya kegiatan dapat dilakukan dengan baik. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pengarahan. Faktor penghambat fungsi pengarahan, yaitu kegagalan manajer. Dalam menumbuhkan motivasi stafnya, hal ini terjadi karena manajer kurang memahami hakikat perilaku dan hubungan antar manusia. Mendukung fungsi pengarahan, yaitu yang pertama kepemimpinan atau leadership. Seorang manajer yang tidak memiliki kepemimpinan tidak akan mampu untuk mempengaruhi bawahannya untuk bekerja, sehingga manajer yang demikian akan gagal dalam usahanya. Yang kedua, sikap dan moral, attitude and moral. Beberapa sikap manajer diantaranya yaitu yang pertama sikap feudal atau feudal attitude. Manajer yang mempunyai sikap cara berpikir, berperasaan, dan bertindak sesuai dengan pola-pola kehidupan feudalisme, yaitu suka terikat oleh aturan-aturan tertentu yang telah teradat atau selalu ingin penghormatan yang serba lebih. Yang kedua, sikap kediktatoran atau dictatorial attitude. Manajer yang bersikap kediktatoran akan berpikir berperasaan dan bertindak sebagai diktator yang mempunyai kekuasaan mutlak, sehingga bawahan pekerja akan menjadi sasaran daripada kekuasaannya. Yang ketiga, tata hubungan, communication. Komunikasi membantu perencanaan manajerial dilaksanakan dengan efektif, pengorganisasian manajerial dilakukan dengan efektif, penggerakan manajerial diikuti dengan efektif, dan pengawasan diterapkan dengan efektif.